Keselamatan kita oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus. Pagi ini kita akan berbicara bagian segmen dari indahnya berteologi, yaitu tentang soteriologi, konsep keselamatan, ilmu atau konsep berpikir bagaimana kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus dengan tegas menyampaikan kepada jemaat Efesus, dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan, jangan ada orang yang membanggakan diri. Bapak Ibu, itu berarti keselamatan kita bukan karena usaha kita. Keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan kita bukan karena amal kita. Keselamatan yang kita peroleh bukan karena gelar-gelar pendidikan kita, gelar-gelar rohani kita. Keselamatan bukan karena, saudaraku, uang, harta kita, saudara-saudaraku. Paulus dengan tegas berkata, keselamatan kita oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, saudara. Dalam bahasa Yunani kartai este sesmenoi, artinya, saudaraku, bahwa keselamatan itu telah berlangsung. Dalam bahasa Inggris dikatakan, it's by grace you have been saved. Jadi ada kata have been, berarti ini adalah perfect, saudara. Keselamatan itu telah berlangsung dan berlangsung sampai sekarang dan terus, saudaraku, berlangsung. Tuhan, saudara, akan terus memimpin kita orang-orang selamat itu, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan pengertian tentang keselamatan lebih luas lagi, saudaraku. Apa sebenarnya keselamatan itu? Keselamatan dari bahasa Yunani soterio atau soteria, ya, soteria. Artinya, saudaraku, dipindahkan dari bahaya kepada hidup. Yohanes berkata kita telah dipindahkan dari maut kepada hidup, saudaraku. Nah, Paulus lebih jelas menegaskan keselamatan itu, saudaraku, dikatakan tadi di sini kan kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Berarti Bapak Ibu, orang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, saudara, dia dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Dia memperoleh hidup, itu artinya, saudaraku, dia memperoleh hidup yang kekal. Dan saudara-saudaraku, dia juga, saudaraku, memiliki makna hidup. Yohanes berkata, dalam Yesus ada hidup, dalam dia ada hidup. Berarti orang yang menerima kasih karunia Tuhan, dia memperoleh hidup, saudara. Bukan hanya makan untuk hidup untuk makan, tapi memiliki arti hidup, memiliki makna hidup. Yang kedua, saudaraku, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi orang yang menerima kasih karunia Tuhan, tubuhnya akan dibangkitkan ketika dia, saudara, meninggalkan, saudaraku, dunia ini. Paulus berkata ada kebangkitan tubuh orang-orang yang mati dalam Kristus. Itu berarti memberikan pengharapan bagi kita bahwa ada kebangkitan, saudara. Itu makanya orang percaya harus selalu bangkit bersama Kristus. Jangan terus, saudaraku, hidup dalam zona aman, hidup dalam, saudaraku, ya biasa-biasa saja. Tetapi kita harus bangkit, saudara. Bangkit dari keterpurukan, bangkit, saudaraku, dari masalah, bangkit dari persoalan-persoalan yang ada, saudaraku. Yang ketiga, kita diberi tempat di sorga bersama-sama dengan Kristus. Jadi bagi orang yang menerima kasih karunia Tuhan, dia akan menerima tempat di sorga yang mulia. Paulus, saudaraku, mengatakan kita akan nanti ditunjukkan kasih karunia yang berlimpah-limpah di sorga itu, Bapak Ibu. Rasul Petrus berkata, itulah menjadi kerinduan kita, saudara. Itulah menjadi sukacita kita yang besar, bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Kita ditempatkan di sorga. Dunia ini adalah tempat perantauan, saudaraku. Kita hanya merantau di dunia, tapi ada satu tempat yang kekal yang Tuhan siapkan di sorga, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mari menerima kasih karunia Tuhan itu. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab, saudaraku, kasih karunia itu, itulah Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudaraku, dan diberikan oleh Bapa karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti memberkati saudara. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, dan nanti kita akan melanjutkan di segmen-segmen berikutnya, saudara. Mengapa kita perlu mendapat kasih karunia dan bagaimana orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan.
Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, Bapak Ibu, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Amin.